wajib siam Ramadan kita ataupun yang bersifat sunnah qiyamul lailnya, Allah Subhanahu wa ta'ala terima menjadi amal soleh yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah limpahkan kepada kita Lailatul Qadri, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf agak was-was tadi ya, baru tidur jam 1 lewat tadi. Baik, kita bersyukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita dan di dalam Al-Quran disebut sebagai rahmah, yaitu adanya Al-Quranul Karim ya. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini selain Islam yang memiliki pedoman kitab suci yang murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman sekarang yang kita baca, inilah Al-Quran yang Allah turunkan. Tidak ada satu huruf pun yang dirubah, dihapus ya. Dari kalau dilihat dari sejarahnya secara turun temurun yang kita pelajari ya, demikianlah Al-Quran ya dalam keadaan suci. Nah, saya tidak akan terangkan tentang sejarah Al-Quran ya, intinya adalah itu keyakinan kita. Walaupun demikian tetap saja ada manusia-manusia yang tidak beriman, yang tidak meyakini kalau Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak zaman dulu, sejak masyarakat Quraisy pun ya, mereka sudah menuduh Al-Quran itu adalah bikinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kenapa mereka menuduh Al-Quran itu bikinan Nabi? Karena ya, Al-Quran merombak tradisi-tradisi jahiliyah yang menjadi pegangan hidup mereka selama ini. Apa itu tradisi-tradisi jahiliyah? Di antaranya menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menyembah Allah juga tetapi mempersepsikan Allah tidak sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kaum musyrikin Mekah nyembah berhala ya. Ada kaum Majusi nyembah api dan lain-lainnya ya. Ada kaum Sobiin nyembah bintang-bintang di langit. Ada yang tetap menyembah Allah tetapi mempersonifikasikan Allah tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Di dalam Al-Quran, masyarakat yang paling sering disebut oleh Al-Quran adalah Al-Yahud wan Nasoro, Yahudi dan Nasrani. Mereka nyembah Allah tetapi mereka punya keyakinan tentang Allah berbeda dengan yang Allah kehendaki. Apa kata Yahudi? Kata Yahudi, mereka punya keyakinan wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Yahudi berkata, atau Yahudi punya keyakinan Uzair adalah anak Tuhan. Sedangkan Nasrani wa qalatin Nasara al-Masih ibnullah. Al-Masih adalah anak Tuhan. Itu kepercayaan yang salah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah karena itulah ketika Quran datang ingin memperbaiki masyarakat semuanya, mereka tidak berkenan ya, menolak ya. Maka tetap saja dari dulu sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saking bencinya kepada Al-Quran,
mereka melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang melecehkan Al-Quranul Karim. Ya. Nah, apa sesungguhnya ya Al-Quran itu? Al-Quran yang selalu kita baca ini, ya, ada yang bosan nggak kira-kira baca Quran? Udah selesai khotam 30 juz balik lagi, dari awal lagi baca, dan selesai 30 juz balik lagi. Ya. Mungkin malam hari ini selama Ramadan barangkali ada yang sudah sekali khotam, ada yang udah mungkin 2 kali. Ya, kalau satu hari 1 juz ya udah 22 kali 22 juz. Kalau satu hari 1 juz ya, kalau satu hari 2 juz ya mungkin masuk yang kedua dan seterusnya, atau bahkan mungkin ada yang lebih dari itu kalau bacanya terus menerus ya. Kalau kita baca Quran terus menerus, insya Allah tanpa kita sadari pasti hafal, tanpa kita menghafalnya pasti hafal ya. Di tetangga saya ada itu ya, seseorang dari segi tampilannya biasa saja, mungkin sesaat orang akan menilai dia ODGJ, gila dari segi tampilannya, tapi hafal Quran ya. Kalau lagi duduk di mana dia hafalin dia mengulang bacaan Qurannya. Saya pernah tanya ya, pernah nyantri di mana barangkali masuk pesantren tahfiz ya, atau mungkin pernah ngapal di mana, dia bilang ya saya tidak pernah ngapal. Kok bisa hafal? Ya karena baca terus-terusan, berulang-ulang baca sampai hafal ya. Ada lagi tetangga saya juga, tapi yang ini udah wafat, kalau yang tadi masih hidup sudah wafat ya. Ketika sholat jenazah, salah satu anaknya atas nama keluarga ya, menyampaikan kalimat tasyakur. Nah, itu dia menceritakan bahwa ayahnya ini selama hidupnya ya, dalam 1 minggu bisa khotam berapa kali? 1 minggu 7 hari bisa khotam berapa kali? 4 kali. 4 kali khotam, berarti 1 kali khotam 1 hari setengah. 1 hari setengah ya. Nah, kita mungkin belum sanggup kayak beliau. Mungkin orang bilang, dia kan nggak ngapa-ngapain. Ya betul, memang nggak ngapa-ngapain ya, kalau udah pensiun. Tetapi yang terpenting di sini adalah kekuatan hati. Ya, ketika hati kita kuat, penuh cinta kepada Al-Quran, maka pasti kita akan terus menerus membacanya. Apa contohnya? Kalau kekuatan hati itu akan membuat kita selalu nggak mau menjauh darinya. HP, ini kan udah dekat sama hati kita kan. HP kan udah dekat sama hati kita kan. Ya, kita bisa saksikan ya, baik itu di rumah ataupun di tempat umum, tidak pernah lepas dari HP. Kemana-mana bawa HP ya, naik bus ya, di busway lah umpamanya, kalau perjalanan dari ke kantor semuanya pasti buka HP. Naik kereta MRT, LRT atau komuter, semuanya pasti buka HP ya. Saya kan agak sering kalau ke Ciputat itu naik MRT ya, dari Blok M ke Lebak Bulus ya. Kosong, sepi, karena kan lawan arus. Kalau ke kotaknya penuh ya, kalau dari Lebak Bulus ke kotak penuh, tapi kalau dari kotak ke Lebak Bulus kosong. Dalam satu gerbong ya mungkin hanya 5 orang, 10 orang, tidak ada 1 orang pun yang lepas dari HP-nya. Kenapa? Karena udah cinta ya, apapun yang dibuka, entah itu Instagram ya. Bahkan kalau ketinggalan HP ada rasa kurang. Kalau dulu kita belum bergantung sama jam, belum punya logic
kita mungkin nggak merasa apa-apa, nggak pakai arloji. Terus kalau udah terbiasa pakai arloji, ketinggalan aja dah. Ada yang kurang. Ya. Padahal kan tidak setiap saat kita lihat jam, tapi karena ada ketergantungan. Nah sekarang orang udah nggak tergantung lagi sama arloji. Karena apa? Ngelihat ini udah bisa lihat di HP. Nah itu kalau sudah ada keterikatan dengan sesuatu, pasti kita akan selalu tidak mau lepas darinya. Maka demikian juga terhadap Al-Quranul Karim. Ya. Kalau sudah kuat kecintaan terhadap Quran tertanam di dalam diri kita, pasti kita tidak akan mau lepas dari Al-Quran. Pasti kita akan membacanya. Kalaupun ada ayat atau surah yang mungkin sempat kita hafalnya, pasti kita akan selalu mengulangnya. Kita akan terus membacanya. Makanya ya, setidak-tidaknya pada kesempatan-kesempatan tertentu kita membaca mungkin surah-surah yang pernah kita hafal. Ada kan anjuran-anjuran membaca surah, anjuran-anjuran membaca surah. Ada seorang sahabat ketika dia diutus oleh Rasulullah dalam satu pasukan perang. Rasulullah nggak ikut, ya, Rasulullah nggak ikut dalam pasukan itu. Kalau pasukan perang yang Rasulullah nggak ikut, itu diistilahkan dengan syariah. Kalau Rasulullah ikut namanya Ghazwah. Nah, dan dia jadi pimpinan pasukan saat itu. Rupanya ada seseorang lain yang memperhatikan. Apa yang diperhatikannya? Rupanya setiap kali sholat selalu menambahkan bacaan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Rakaat pertama setelah baca iftitah, baca Fatihah, habis baca Fatihah baca satu surah. Katakanlah baca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Setelah selesai ditambah lagi Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Selalu begitu. Rakaat kedua begitu juga. Nanti sholat berikutnya baca Qul huwallahu lagi. Ya, rakaat keduanya baca Qul huwallahu. Yang memperhatikan ini heran. Coba barangkali sekiranya di besok ada imam di kita sholat subuh, habis baca wadduha, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat kedua begitu juga. Ada tandakannya nggak sejak dari para makmum? Wah ini aliran mana ini? Ya, bid'ah itu. Masih ada tanda-tanya. Ada sahabat yang heran. Saking herannya, setelah pasukan itu pulang ke Madinah, dilaporin ke Nabi, ya Rasulullah, si fulan selalu menambahkan surah Al-Ikhlas. Rasulullah nggak langsung jawab, balik nanya, silahkan tanya sama dia, kenapa dilakukan itu. Setelah ketika ditanya apa jawabannya, surah Al-Ikhlas adalah surah yang berbicara tentang sifat-sifat Allah yang Maha Rahman. Karena itu saya senang membacanya, dan saya baca itu di dalam sholat. Berarti dia cinta kepada Allah. Melalui apa? Melalui surah Al-Ikhlas. Jawaban Rasulullah, akhbiruhu innallaha yuhibbu. Kasih tahu dia, Allah cintai dia juga. Sebagai balasan atas cintanya dia kepada Allah. Melalui apa? Melalui bacaan surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena hatinya sudah terpaut. Ya. Ketika seseorang sudah terpaut kepada Allah, maka pasti dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan tanda cintanya, dibuktikan cintanya kepada Allah. Karena itu membaca Al-Quran sesungguhnya itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak model orang pacaran zaman dulu yang masih pakai surat, ya, yang masih pakai surat, dibaca terus menerus suratnya sampai udah hafal tuh masih dibaca. Yang dia cintai apa sebenarnya?
Yang dicintai yang ngirimnya, ya. Maka begitu juga ketika kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini terbukti, ya, ketika pada satu waktu Nabi mengarah turunnya Al-Quran, turunnya wahyu. Kan selama ini sejak dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira turun ke surah-surah lancar, ya, sehari turun, 2 hari turun, pokoknya lancar kan. Hingga pada satu waktu, ya, Nabi berharap turunnya wahyu, kok nggak turun, ya, nengok ke atas, ya, berharap malaikat Jibril turun nyampein wahyu, kok nggak turun juga. Timbul rasa rindu, ya, rasa rindu kepada malaikat Jibril, dan tentunya rindu kepada yang nurunin, rindu kepada Quran yang akan diturunkan, tidak turun. Nah, apakah timbul di dalam diri Nabi, ini jangan-jangan Allah udah gak cinta lagi, jangan-jangan Allah udah benci, jangan-jangan Allah udah tinggalkan, ya. Kayak kita, ya, yang udah biasa terima sesuatu dari orang lain, kok nggak terima lagi, pasti ngarep kan, pasti ngarep, ya. Maka, ya, di sini, ya, Nabi menjadi tanda tanya, apakah Allah sudah membenci saya, apakah Allah sudah meninggalkan saya. Lagi hatinya galau begitu, ditambah omongan kaum musyrikin, diantaranya dari Hindun bin Utbah, istri dari Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Apa cemoohan Hindun? Ya, kata dia bahwa Muhammad sudah dibenci oleh setannya. Siapa setan yang dimaksud? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah merasa gelisah lagi omongan begitu, ya. Kayak kita barangkali, ya, kita lagi sakit. Kalau sakit kan biasanya ada gejala-gejalanya kan, umpamanya warna mukanya beda, orang yang nggak ngerti dan apalagi dia benci apa kita, diomongin apa aja, ya, kita sakit nih, ya, apalagi dia udah lagi benci banget sama kita, ada tanda sakit di kita, warna mukanya biru umpamanya atau kuning, pasti ada omongan-omongan yang negatif dari dia. Sedih nggak kita kalau dengar omongan itu dari dia? Sedih, ya, sedih. Maka kemudian nggak lama turunlah wahyu Al-Quran yang disebut dengan surah Ad-Duha. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam apabila gelap gulita, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidaklah Tuhanmu meninggalkanmu dan tidak juga dia membencimu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Kok enggak dengan waktu-waktu yang lain, siang di surah ini, ya? Kalau di surah yang lain ada wan nahari idza tajalla, demi waktu siang apabila dia telah kelihatan terang. Ada, tapi di surah Ad-Duha kenapa Allah bersumpah dengan waktu yang disebut dengan Ad-Duha? Waktu duha mungkin kalau sekarang katakanlah mulai dari 6:30 sampai jam 11 atau 11:30. Tapi biasanya kalau kita sholat duha jam berapa? Jam 7, jam 8. Walaupun jam 11 masih ada sholat duha, tapi enak kan? Sholat duha jam 11 ya nggak enak, ya. Padahal masih ada waktu kan? Nah, itu rentangnya. Tapi yang terbaik adalah ya di pagi hari tadi 6:30. Ya, makanya di beberapa tempat kalau setelah kuliah subuh, itu biasanya kuliah subuhnya sampai waktu isyraq. Setelah selesai
menyempatkan sholat 2 rakaat. Ada yang menyebutnya sholat isyraq, tapi ada yang memanfaatkannya untuk sholat duha karena pas waktunya. Nah, waktu duha itu adalah bagian dari waktu dalam satu hari. Ya, kalau nanti sekitar jam 4.40 mulai terlihat berkas sinar, kita sebut waktu fajar. Tapi udah terang belum? Belum. Nah, setelah fajar atau subuh itu mulailah nanti ya terbit matahari. Kalau terbit matahari masih baru nongol, belum menyebar sinarnya. Nanti ketika sudah menyebar setengah jam kemudian, nah saat itu berarti terang dan menghangatkan suasananya. Maka biasanya banyak orang memanfaatkan waktu duha untuk kesehatan. Ada yang berjemur, ya, ada yang olahraga di waktu duha itu. Ya, kalau ibu-ibu yang baru melahirkan, jemur bayinya di waktu duha. Ada nggak yang jemurnya ntar jam 12 siang, jemur bayi? Gosong yang ada. Kalau jemur kerupuk ya emang kita ngarepin biar kering ya, untuk enak digorengnya megar. Tapi kalau jemur bayi nggak ada yang siang hari, adanya di waktu itu duha. Karena apa? Sinar mataharinya yang banyak memberikan manfaat dan menghangatkan ya, maka itu adalah perumpamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana suasana hati Nabi ketika terima Al-Quran. Ya, suasana hati Nabi ketika terima Al-Quran, beliau merasa apa? Terang hatinya dan hangat, terang dan menghangatkan. Ya, jadi itu adalah perumpamaan dari Allah. Sedangkan ketika Nabi lagi nggak terima Quran, itu diibaratkan walaili idza saja, merasa hening seperti di malam hari. Ini malam hari model dulu, apalagi di Arab, padang pasir sepi. Ya, kalau malam hari jam 12, jam 1 hening banget. Ya, jangan dibandingkan dengan malam hari seperti di Jakarta sekarang, 24 jam hidup. Ya, jalan tol ramai. Ya, nggak pernah berhenti. Nah, kita mungkin melihatnya katakanlah ya di tahun-tahun 60-an, 70-an lewat di kuburan malam hari sepi, paling yang tidak dengar suara jangkrik. Ada nggak yang lewat? Ada, kucing kelihatan sinar, matanya kayak bersinar dari jauh. Ada bersinar kelak-klik. Pas kita deketin, kucing lagi lewat. Hening, sepi, gersak, merasa hampa. Ya, merasa hampa. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak terima Al-Quran, beliau merasa hampa, ada yang kurang. Kayak tadi ketinggalan HP di rumah, ada yang kurang. Ya, karena Pak baru udah begitu melekat dengan HP. Ya, Nabi udah begitu melekat dengan Al-Quran. Ya, ketika tidak turun wahyu, maka kemudian Nabi merasa ada yang hilang, merasa hampa. Barulah kemudian Allah janjikan mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Rupanya Allah ingin melihat sebatas mana kerinduan Nabi kepada Allah. Dibikin apa? Dibikin jarak turunnya Al-Quran, ya. Tidak diturunkan saat itu, ya. Dibikin jarak untuk melihat sebatas mana Nabi cintanya kepada Al-Quran, kepada Allah. Rupanya di situ Nabi merasa kehilangan. Maka Allah kemudian janjikan bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, wahyu-wahyu yang belakangan itu masih akan lebih baik daripada yang sudah-sudah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada yang menerjemahkannya akhirat lebih baik dari dunia. Betul memang, tapi dalilnya bukan ayat ini.
Kalau ayat ini walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, ada tafsiran yang menyebutkan satu, yaitu wahyu-wahyu setelah ini, al akhirah itu wahyu-wahyu setelah ini lebih baik daripada yang sudah-sudah. Ada lagi yang menafsirkan bahwa dakwah Islam nanti di ujung lebih baik daripada yang pertama. Kalau dakwah Islam di masa-masa pertama, Nabi merasa kesulitan, tidak ditanggapi dengan baik oleh kaumnya, bahkan dibenci, ya, disambitin sampai Nabi luka. Ya. Pada saat Nabi kehilangan Khadijah dan kehilangan Abu Thalib, ya, keduanya wafat, Nabi merasa tidak ada lagi yang memberikan kekuatan, maka kemudian Nabi berdakwah ke Thaif. Berharap apa? Berharap mendapatkan di sana orang-orang yang bisa menguatkan Nabi. Ternyata sambutan dari masyarakat Thaif tidak sesuai dengan harapan. Tidak ada satupun yang mau beriman kecuali hanya satu saja, ya, dan dia tukang kebun. Bahkan Nabi dilukai di Thaif itu. Nah, itu dakwah Nabi di awal kesulitan, tapi Allah janjikan bahwa dakwahmu nanti di akhir akan menjadi indah. Kalau bahasa sinetronnya happy ending. Apa buktinya? Nah, buktinya sesuai dengan surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan melihat orang-orang masuk agama Allah berbondong-bondong. Maka itu terbukti saat Fathu Makkah, ya, saat Fathu Makkah tahun kalau nggak salah 8 Hijriah, ya, tahun 8 Hijriah, banyak masyarakat Mekah berbondong-bondong masuk Islam, 12 ribuan orang tanpa ada pertumpahan darah, ya. Dan itu adalah salah satu anugerah besar Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diterima oleh nabi-nabi terdahulu. Ya. Nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang sempat melihat kaumnya masuk agama Allah berbondong-bondong. Hanya Nabi yang berkesempatan itu. Itu tafsiran yang kedua, walal akhiratu khairul laka minal ula. Wah, dakwahmu yang nanti belakangan akan lebih baik daripada yang duluan. Nah, kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari surah Ad-Duha itu bisa kita simpulkan bahwa turunnya wahyu Al-Quran itu adalah semata-mata atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Kapan Allah mau menurunkan, ya terserah Allah. Nabi tidak terlibat dalam turunnya wahyu, ya, bukan atas kehendak Nabi, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di kesempatan yang lain, pernah juga tidak turun wahyu, ya, ketika Nabi menghadapi pertanyaan dari masyarakat musyrikin Mekah. Mereka dapat titipan pertanyaan dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi menitipkan, ya, pertanyaan kepada kaum musyrikin, nanti tolong tanyain ke Muhammad, yang salah satunya adalah sebatas mana pengetahuan Nabi tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepada engkau tentang Dzulqarnain. Kalau pertanyaan yang lain, tanya ke Muhammad itu tentang roh. Wa yas'alunaka 'anil roh. Mereka bertanya kepada engkau tentang roh yang di surah Al-Isra, surah Subhanalladzi asra. Ada itu kan, wa yas'alunaka 'anil roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Nah, masyarakat musyrikin Mekah nanya, "Hai Muhammad, ceritakan kepada kami tentang Dzulqarnain." Karena selama ini wahyu itu lancar, Nabi yakin pasti nanti ada wahyu dari Allah yang ceritain tentang Dzulqarnain. Ditungguin, nggak datang.
sehari nggak datang, 2 hari nggak datang. Ya. Nabi merasa sedih juga. Wah, gimana nanti jawabnya ini pertanyaan dari kaum musyrikin itu tentang Dzulqarnain. Ya. Kul sa'atlu alaikum minhu dzikra, kata Nabi, besok saya akan ceritakan tentang Dzulqarnain. Allah tegur melalui ayat apa? Melalui ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sekali-sekali kau mengatakan besok saya pasti akan kerjakan. Illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah kehendaki. Maka disitulah kita dianjurkan, ya, ketika akan melakukan sesuatu di waktu yang akan datang, selalu kita tambahkan kalimat insya Allah. Walaupun menurut hitungan kita pasti bisa kita kerjain. Ya. Badan sehat, kendaraan ada, waktu kosong ada, di atas kertas pasti bisa. Ya. Ternyata sakit atau ada halangan, dipanggil bos umpamanya, sehingga nggak bisa ngerjain. Maka Nabi dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Janganlah sekali-kali kau katakan inni fa'ilun, pasti saya besok akan kerjakan, akan ceritakan kepada kalian ghadan, besok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian turunlah ayat yang di surah Kahfi menjawab tentang pertanyaan musyrikin Mekah tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'anil Qurnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada Dzulqarnain kekuasaan dan juga kami berikan kepada dia sebab-sebab tentang sesuatu. Punya pengetahuan Dzulqarnain yang luas. Ya. Yang diantaranya di surah Kahfi itu yang biasa kita baca, ya, dan mungkin juga ada yang hafal. Ya, Dzulqarnain adalah seorang raja yang suka melakukan perjalanan jauh. Ya, suka keliling perjalanan jauh hingga beliau tiba di satu tempat yang kaumnya merasa was-was. Di tempat itu kaumnya merasa was-was akan diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemudian mereka minta kepada Dzulqarnain bantuan. Apa bantuan yang mereka minta? Bangunkan untuk kami proyek. Apa itu proyeknya? Dinding yang besar, benteng yang bisa melindungi kami dari serangan Ya'juj dan Ma'juj. Bentengnya bukan benteng dari beton, tapi benteng dari baja. Sampai Allah lukiskan ketika benteng itu sudah berdiri, famasta'u ayyazharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak bisa mendakinya, wa mastata'u lahu naqba, apalagi ngelobanginnya. Untuk bisa menyerang kaum itu mereka nggak bisa mendaki benteng karena apa? Saking tingginya dan licin. Dan wa mastata'u lahu naqba, apalagi ngelobanginnya, nggak bisa. Kenapa? Begitu tebal. Itulah pengetahuan Dzulqarnain, yang Dzulqarnain katakan semuanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah yang kedua ini, ya, kalau kisah yang pertama tadi, kalau kisah yang pertama surah Ad-Duha melukiskan tentang kerinduan Nabi, sebesar-besarnya rindunya Nabi kepada Allah terhadap wahyu, tetap saja turunnya wahyu adalah atas kehendak Allah, bukan atas kehendak Nabi. Yang kedua, walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki ketergantungan yang kuat kepada Allah, tetap saja Allah lah yang berhak untuk memenuhi keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua kisah itu kita bisa mengambil pelajaran, ya, bahwa
Al-Quran harus selalu menjadi dekat kepada kita. Kita selalu membacanya. Sempat ada yang bertanya, buat apa sih baca Quran? Ya, apalagi ngapalnya. Ada kan sempat yang punya pertanyaan negatif kan? Buat apa sih ngapalin Quran, ada gunanya kan? Nggak ada gunanya kata mereka. Kalau pelajari ilmu ekonomi ada gunanya. Ya, buat mengatur ekonomi biar rakyat sejahtera. Ya, gimana caranya agar nilai rupiah nggak melonjak, ilmu ekonomi. Bagaimana menstabilkan harga-harga, ilmu ekonomi. Mempelajari ilmu bangunan, arsitek, jelas kelihatan manfaatnya. Kita bisa mendirikan rumah yang kokoh, yang indah. Mempelajari ilmu-ilmu yang lain kelihatan manfaatnya bagi mereka yang berkata begitu. Tapi buat apa mempelajari Al-Quran? Buat apa ngapalin Al-Quran? Buang-buang waktu saja kata mereka. Inilah orang-orang yang pikirannya picik, pikirannya pendek banget, ya. Itu tandanya dia tidak butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun kita tidak paham tentang Al-Quran, tetap kita harus selalu membacanya. Apa gunanya? Ini pernah ada yang mengibaratkan itu seperti orang yang nyerok air pakai pengki. Ini pengkinya pengki yang dari bambu tuh. Ya. Dapat nggak air? Kita disuruh ambil air pakai pengki, dapat nggak airnya? Enggak. Ya. Tapi kita tetap lakukan. Apa hasilnya yang kita dapat? Setelah kita berulang-ulang mengambil air pakai pengki, padahal nggak dapat, akan menjadikan pengki itu bersih. Ya. Airnya memang kita nggak dapat, tapi airnya pengkinya akan bersih dengan sendirinya. Ini mengisyaratkan bahwa ketika kita baca Al-Quran, mungkin memang kita belum paham karena kita nggak punya ilmunya. Jangankan ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu bahasanya saja kita nggak paham, ya, karena Al-Quran bahasa Arab. Ya. Kita tahu Arab, anak ente doang dah. Ya. Ada ente, nggak ada yang lainnya. Ya. Nah, bersih hati kita. Atau ada yang mengibaratkan juga seperti kita membawa air di ember, tapi embernya bocor. Memang airnya kita tidak bisa menghasilkan air dari satu tempat. Kita umpamanya disuruh ngambil air pakai ember, ya, pindahin air itu ke sono, tapi embernya bocor. Mungkin kita protes, gimana sih kok saya disuruh bawain air, pindahin air tapi bocor. Tapi kalau ada orang yang optimis, yang punya hati bersih, pasti tetap akan melakukannya. Berulang-ulang dia lakukan. Memang dia tidak dapat air yang banyak, tetapi ada satu manfaat yang dirasakan oleh orang lain. Apa itu? Sepanjang jalan yang dia lewati, tanahnya subur. Kenapa? Disiram air tadi. Ya. Maka hati kita begitu juga. Ya. Mungkin kita tidak paham Quran, tetapi hati kita akan menjadi subur. Ya. Subur kenapa? Subur dengan apa? Akan selalu timbul inisiatif untuk beramal soleh. Kenapa? Karena hatinya bersih. Kalau hati bersih, insya Allah mudah tumbuh kebaikan. Seperti tanah tadi, ya, tumbuh kebaikan melalui apa? Melalui siraman yang berulang-ulang walaupun tanpa sengaja, ya. Atau seperti pengki tadi, memang kita tidak bisa dapatkan air ketika nyerok air pakai pengki, tapi pengkinya menjadi bersih, maka hati kita juga menjadi bersih. Itulah hikmah, ya, yang pasti kita dapatkan. Maka kalau ada orang yang begitu besar cintanya kepada Al-Quran, dia tidak akan meninggalkan waktu tanpa baca Al-Quran. Cuma sayang, ya, kebiasaan baca Quran kita ini ya cuma di masjid saja.
Di tempat-tempat umum nggak ada itu yang baca Quran. Ada nggak yang lagi nunggu bus baca Quran, yang lagi di busway baca Quran? Nggak ada. Ya. Yang dibaca apa? Facebook, Instagram. Ya. Di busway semuanya betul pegang HP, tapi rupanya ya bukan baca Al-Quran. Ya. Mungkin kalau kita mau buka mushaf, mungkin kegedean, ya, bawa kayak itu kegedean. Yang kecil pilih. Kalaupun malu pegang yang kecil, di HP sudah ada Al-Quran, mudah sekali. Tapi karena kecintaan kita terhadap Quran belum begitu kuat, ya kesemangatan bacanya juga benar. Beda dengan kalau di Timur Tengah, ya, di Arab Saudi barangkali yang sering umroh, lihat itu tuh, ya. Pasti banyak orang di tempat-tempat umum baca Al-Quran. Ya, dulu pernah saya saksikan polisi lagi nunggu lalu lintasnya udah lancar, dia nyenderan di mobil patrolinya. Apa yang dibuka? Dia baca Al-Quran. Ya, lagi nyenderan baca Al-Quran. Pernah juga ada polisi di dalam mobil patrolinya. Kalau di sana kan mobil-mobil itu nggak boleh pakai kaca film, jadi kayak akuarium, kelihatan dalamnya. Ya, makanya aman di sana, nggak ada kriminal. Nah kalau di kita kaca film semua. Padahal panasan mana? Indonesia atau Arab? Kalau di musim panas, Arab. Ya. Di kita nggak terlalu panas, tapi pakai kaca film. Ada yang 40%, 40% mungkin masih terlalu tipis kelihatan. Ada yang 60, ada yang 80, ada yang 2 kali lipat dari 80. Gelap banget. Ya. Ada yang 2 kali lipat dari 80, udah 80%, double. Ya, gelap. Nggak sekalian itu kacanya dibuang, kasih plat aja, jadi nggak kelihatan. Kayak mobil ambulan. Nah itu di sana. Rupanya polisi baca Al-Quran. Di kita ada nggak polisi baca Quran? Dia pegang juga buku tilang ini pegang. Pegang buku tilang, bukan kitab Al-Quran. Ya nggak ada. Rasanya bangga banget kita kalau ada polisi yang muslim yang baca Al-Quran. Ya, pasti baik, ya, tapi saya tidak ada. Ya, begitu juga di kereta, ya, kalau di Mesir di kereta itu, ya, kereta yang dalam kota, kalau kita mungkin komuter, pada baca Al-Quran. Ya. Anak-anak Palestina, orang-orang Palestina, walaupun rumah mereka hancur, sekolah mereka hancur, tapi tetap baca Al-Quran. Ada yang tewas sambil memeluk Al-Quran, ya, tewas dibom, rupanya sambil memeluk Al-Quran. Itu kalau cintanya kepada Al-Quran, mereka tidak akan pernah lepas darinya. Maka itulah yang kita tanamkan ke dalam diri kita, kecintaan kepada Al-Quranul Karim. Ya, mudah-mudahan itu selalu menghiasi diri kita. Paling tidak, ya, bulan Ramadan inilah bulan kita mulai membiasakan baca Al-Quran. Kita bisa saksikan di bulan Ramadan ini, di siang hari, di malam hari, di pagi hari, di masjid-masjid yang pada sedang baca Al-Quran. Etikaf yang paling mujarab, ya, baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran. Mungkin kalau sholat, paling sholat kita beberapa rakaat saja. Ya, sholat tahajudnya yang mungkin sekitar 6 rakaat. Setelah itu ngapain? Baca Al-Quran semestinya. Atau habis sholat 5 waktu kita baca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan itu tetap tertanam kuat, sebagaimana nama dari Al-Quran dinamakan Al-Quran dari kata qara'a yaqra'u, qira'atan wa Qur'anan, baca. Dinamakan Al-Quran berarti peruntukannya adalah dibaca dulu sebelum dipahami. Ada nggak orang mencoba memahami Al-Quran tapi nggak pakai baca? Kalaupun ada pasti salah. Kenapa? Yang diandelin terjemahan Al-Quran. Ya, ada orang yang memahami Al-Quran tapi dari terjemahannya. Itu namanya bukan memahami Al-Quran, memahami hasil pemahaman orang yang bisa saja pemahamannya salah. Karena dia salah, kita yang memahami pemahamannya juga jadi salah. Yang bagus adalah memahami Al-Quran langsung. Nah, karena kita belum mampu, maka kita masih membutuhkan orang yang lebih paham sehingga pemahaman kita nggak salah.
Ya, inilah 10 menit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya menjadi pendorong bagi kita semua untuk senantiasa dekat kepada Al-Qur'anul Karim. Paling tidak akan ada selalu keluar dari lisan kita ayat-ayat Al-Qur'an yang selalu kita lantunkan ketika kita ada waktu kosong. Umpamanya apa waktu kosong? Lagi nunggu bus, waktu kosong. Kalau tidak membaca, paling tidaknya ada yang kita lapaskan. Pasti semua kita hafal surah-surah pendek. Ya, wadduha ke bawah, wadduha sampai An-Nas. Barangkali ada yang hafal Yasin, ada yang hafal Waqiah, ada yang hafal Muluk. Silahkan lantunkan. Ya, komat kamit mulut kita membaca Al-Quran. Membaca satu surah itu sudah disebut baca Al-Quran. Jadi nggak harus baca Al-Quran itu, namanya baca Al-Quran nggak harus 30 juz. Membaca satu surah pun tetap namanya baca Al-Quran, walaupun itu surah yang terpendek. Mudah-mudahan dengan itu hati kita akan menjadi subur dan penuh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada masyarakat ketika turun Al-Quran, agar mereka itu senang membaca Al-Quran, mau mendengarnya, sehingga nanti hidayah menjadi lebih terbuka lagi. Ibaratnya seperti ruangan gelap, ada sinar yang masuk sedikit saja, maka ruangan itu menjadi terang, lama-lama menjadi hangat. Kalau tertutup rapat, ruangan itu akan menjadi gelap gulita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali jamaah ada yang mau bertanya, apa aja, silakan. Barangkali ada yang minta penjelasan atau konfirmasi dari apa yang saya sampaikan. Ya, silakan untuk ibu-ibu. Kalau nggak ada, saya aja yang mana deh. Tumbang. Awalin. Ustaz mohon diperjelas. Wallahu ini hadis apa Quran ya. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Nah, itu jelas. Ada satu ungkapan yang menyebutkan man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka pasti dia mengenal Allah. Ini kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai hamba. Ya, hamba, ketika kita bicara hamba, abdul, pasti ada yang diperhambakan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa mengenal Allah, ya, karena Allah adalah gaib mutlak. Ya, Allah gaib mutlak. Kalau angin gaib, tapi masih kita bisa rasakan. Ya, angin itu kan gaib. Ya, ada nggak yang bisa melihat angin? Nggak ada, tapi bisa dirasakan ya? Bisa. Wah, enak nih anginnya, lembut. Wah, anginnya keras sekali, bisa kita rasakan. Kentut gaib, tapi bisa dirasakan ya? Baunya. Allah gaib, tapi nggak bisa dirasakan, ya. Tetapi bisa akan menjadi hati kita kuat ketika kita bertambah tahu tentang diri kita, itu seorang hamba. Apa itu seorang hamba? Seorang hamba didefinisikan ada 3 hal yang melekat padanya. 1, dia tidak pernah merasa memiliki sesuatu. Apa yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang hamba. Karena itu seorang hamba, ya, sesungguhnya tidak mencari keuntungan untuk dirinya, tapi dia berbuat karena Allah. Seperti seorang budak. Ya, budak juga bahasa Arabnya abdun, budak. Budak bekerja adalah untuk tuannya.
bukan untuk kepentingannya. Ya. Budak umpamanya bercocok tanam, berkebun, hasilnya buat tuannya. Ini seperti kuda yang jadi delman. Kuda membawa penumpang di delmannya, hasilnya buat tuannya, bukan buat dia. Tapi kewajiban tuan mencukupi kebutuhan kuda tadi, maka kewajiban seorang tuan adalah mencukupi kebutuhan budaknya. Itu satu, seorang hamba tidak pernah merasa memiliki sesuatu. Makanya kita harus punya keyakinan diri kita pun, badan kita pun adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seorang hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti dia akan kerjakan. Itu namanya seorang hamba. Sebagaimana budak disuruh oleh tuannya dikerjain. Yang ketiga, apapun yang dikerjakan oleh seorang hamba, walaupun itu adalah atas inisiatifnya sendiri, adalah untuk keuntungan, untuk kebaikan, adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita melakukan itu semua, berarti kita menyadari siapa diri kita. Maka hukum kebalikannya adalah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kenalilah Allah melalui diri kita. Siapa diri kita ini? Diri kita adalah seorang hamba, maka pasti kita paham ada zat yang kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya, pasti dia arafa rabbahu, dia mengenal Allah. Makanya Allah memperkenalkan kita di dalam Al-Quran melalui rahmatnya. Itu kan papan arafa rabbahu, mungkin pernah kita bahas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dirinya dengan Rabbun, itu berarti berkaitan dengan rahmatnya. Apa rahmat Allah? Ya alam ini. Alam ini adalah rahmat Allah, pemberian dari Allah kepada kita. Jadi kenalilah Allah melalui apa? Ya melalui rahmatnya. Allah tidak memperkenalkan dirinya, ini saya, sosoknya kelihatan, enggak. Tapi Allah kita kenal melalui apa? Melalui ciptaannya, melalui rahmatnya, melalui anugerahnya. Termasuk anugerah Allah adalah ya diri kita sendiri. Nah, saya kira seperti itu. Ya, silakan coba lagi nih, masih ada waktu sedikit. Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin langsung ditutup aja Ustaz, doa. Baik, saya kira cukup apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Silakan setelah ini bapak-bapak dan ibu-ibu melanjutkan etikanya dengan membaca Al-Quranul Karim atau mungkin melaksanakan sholat tahajud berikutnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ju'dil bala wa darki syafa wa su'il qada wa syamatatil ada. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatina wa i'tikafana bi rahmatika arhamar rahimin wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma
Allahumma arzuqna lailatul qadri, Allahumma arzuqna lailatul qadri, Allahumma arzuqna lailatul qadri. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa idallahumma alaina sinin ba'da sinin wa awaman ba'da awam maqbulina ghairu maqrudin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.